Kembali ke kastil, Roland merasa lebih baik. Tiba-tiba seorang utusan terbang tiba di jendela. Nightingale menangkapnya lalu membawanya masuk dan Vedet dengan Beb. Apa biji-bijian? Roland mulai membaca surat rahasia dari Hill. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berdiri dengan marah. Beraninya dia. Roland menggeram memegang erat surat itu. Dia kemudian menyuruh Nightingale untuk segera mengumpulkan semua orang di aula pertemuan. Roland menjelaskan isi surat itu. Brian dengan keras menyatakan, "Yang mulia, kita harus memberi pelajaran pada kerajaan Fajar kali ini. Mereka mengganggu wilayah timur. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Mereka bahkan mungkin menyeberangi perbatasan dan menyerang kita." Barev mencoba menenangkannya. "Tidak ada yang bisa menyerang Grey Castle. Jika mereka bisa, mengapa kita membutuhkan angkatan darat pertama sejak awal?" Brian menyadari dia mungkin bereaksi berlebihan. Bar menyarankan bahwa diplomasi dapat menyelesaikan masalah. Mendengarkan diskusi yang panas, Andrea tampak tenggelam dalam pikirannya. Roland bertepuk tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk istirahat dan makan sebelum melanjutkan diskusi mereka. Sementara semua orang menikmati makanan ringan dan minuman keos, mereka scroll menyerahkan catatan rapat hari itu kepada Roland. Surat dari Hill menyebutkan 3 hal. Pertama, Enpan punya rencana untuk mengganggu dan menyerang wilayah timur Grey Castle. Kedua, ketidakstabilan di Hermes dan gereja. Dan terakhir, Leato sudah dipenjara. Mereka telah mendiskusikan masalah ini selama 3 hari dan semua orang setuju untuk merebut kembali wilayah timur dan menghancurkan gereja sepenuhnya. Satu-satunya ketidaksepakatan adalah kapan harus membalas terhadap kerajaan Fajar. Roland mengusap dahinya menatap seseorang di meja. Dia berpikir dalam hati bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan paling banyak dengan biaya paling sedikit, tetapi itu membutuhkan menunggu orang yang tepat untuk datang kepadanya. Pada malam hari ketika dia kembali ke kantornya, Andrea ada di sana. Dia membungkuk pada Roland dan melihat itu adalah Andrea. Dia menghela nafas sedikit lega. Akhirnya dia telah tiba. Dia berpikir dalam hati. Nightingale juga muncul menyerahkan Andrea sepotong ikan kering. Meskipun Andrea tampaknya tidak terlalu antusias, Roland sudah tahu apa yang ingin dia diskusikan. Itu tentang menyelamatkan teman masa kecil. Waktu dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangguk. Andrea telah menjadi bagian dari pertemuan sekarang. Untuk memaksa Enpan tunduk, mereka akan membutuhkan setidaknya 3.000 tentara termasuk pasukan yang menyerang Hermes. Totalnya sekitar 5.000 yang merupakan 80% dari kekuatan angkatan darat pertama. Roland kemudian menyebutkan logistik termasuk pasokan biaya dan kebutuhan akan kereta dan tenaga kerja. Tepat saat dia akan melanjutkan tentang berapa biayanya, Neverwinter Nightingale mencubitnya di nona dengan lembut dan berbisik dengan suara yang hanya dia bisa dengar. Berhenti menekannya. Katakan saja secara langsung. Andrea menatap Roland bingung mengapa dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia batuk beberapa kali dan berkata, "Ini bukan masalah, tetapi dia perlu tahu seberapa jauh 3 keluarga besar bersedia untuk pergi." Jelas bahwa Enpan telah berpisah dengan 3 keluarga dan dengan perang ilahi di tikungan, Roland tidak mampu membuang banyak waktu di negara tetangga yang mungkin membahayakan mereka. Dia membutuhkan seseorang untuk menggantikan keluarga kerajaan saat ini dan Andrea adalah kandidat yang sempurna. Roland berharap dia akan menjadi ratu baru. Daun Andrea dengan cepat berkata dia tidak ingin pergi. Neverwinter. Roland tampak terkejut hanya melihat dia menggigit bibirnya dan akhirnya mengakui dia tidak tertarik pada tahta. Roland mengambil cangkir tehnya dan bertanya, "Bagaimana dengan ayahnya?" Dia mengatakan padanya bahwa 2 keluarga lainnya juga akan mendapatkan sesuatu dari pergeseran kekuatan ini. Setelah berpikir sejenak, Andrea dengan cepat berkata dia percaya ayahan dia tidak akan memiliki masalah. Mendengar ini dia mengangguk puas dan meyakinkan padanya bahwa Otto tidak akan dipenjara lama. Setelah Andrea meninggalkan, Nightingale duduk di meja tersenyum berkomentar bahwa awalnya dia mengira Roland berencana untuk menjadi Raja Fajar sendiri. Dia ingat Roland menyebutkan rencananya sebelumnya untuk mendukung Andrea sebagai ratu. Menyadari dia tidak bercanda saat itu. Segera ada ketukan di pintu dan yang mengejutkannya itu adalah Isabella. Dia telah mendengar dari Agatha bahwa Hermes telah runtuh. Roland kemudian berbagi apa yang dia dengar dengannya. Tiba-tiba dia menatapnya dan bertanya apakah dia ada di sana untuk memohon bagi gereja. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa dia khawatir tentang ratusan ribu pil berserk yang disimpan oleh Eja yang ditemukan CED yang dapat memengaruhi rencana Roland yang akan datang. Roland kemudian mengetahui bahwa pil-pil itu tersebar di gudang-gudang tersembunyi di seluruh dataran tinggi Hermes. Lokasinya sangat tidak jelas sehingga bahkan dia tidak dapat menentukannya dengan tepat. Dia berharap Roland akan mempercayainya untuk pergi dengan pasukan pertama. Setelah berpikir sejenak, Roland memutuskan
Untuk membiarkannya bergabung dengan pasukan pertama tetapi memerintahkannya untuk tidak terlibat dalam pertempuran. Tugasnya hanya untuk menemukan dan menghancurkan pil-pil itu. Isabella mencoba membujuk Roland untuk menyimpan pil-pil itu, tetapi dia melambaikan tangannya dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut dengan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi dan bahwa dia mempunyai tugas lain untuknya. Ada beberapa biara di kota suci lama dan dia ingin membebaskan anak yatim dan wanita yang masih tinggal di sana dan membawa mereka kembali ke wilayah barat. Isabella tidak langsung menjawab tapi dia bertanya-tanya mengapa Roland ingin melakukan ini. Beberapa detik kemudian dia menerima tugas itu. Roland diingatkan olehnya bahwa dengan Hermes kehilangan kemampuannya untuk menjaga ketertiban. Biara-biara bisa menjadi neraka di bumi. Dia berharap untuk menyelamatkan orang-orang itu jika dia masih bisa. Di sisi lain, Edith melepas mantelnya ketika saudara laki-lakinya Cole dengan penasaran bertanya mengapa dia kembali begitu terlambat. Dia mengatakan kepadanya ada banyak pekerjaan hari ini. Makan malam sudah disiapkan untuknya di atas meja. Memakan makanan lezat dari Neverwinter menghilangkan rasa lelahnya dari hari itu. Setelah beberapa saat, Cole bertanya mengapa dia tidak berbicara di pertemuan dalam beberapa hari terakhir, mengingat dia berpengetahuan tentang topik yang diangkat Roland. Edith memandang Cole sambil tersenyum dan mengatakan kepadanya itu rahasia. Jika dia ingin tahu dia harus membayar harganya. Cole menelan ludah tetapi dia segera mundur, jelas tidak ingin memakai gaun Yan. Sama lagi melihat ekspresinya Edith tertawa dan memutuskan bahwa makan malam ini akan menjadi harga. Edith sudah menebak bahwa Roland akan memilih Andrea sebagai jalan pintas untuk memecahkan masalah kerajaan Dawn. Dia telah mengamati bahwa Roland telah melihat Andrea 17 kali selama 3 hari terakhir. Selama pertemuan, Cole terkejut melihat betapa detailnya saudara perempuannya. Dia menggumamkan sesuatu dengan pelan dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu katakan? Edith bertanya dengan marah. Tidak ada. Cole dengan cepat melambaikan tangannya. Dia kemudian menyebutkan melihat dia mendekat Andrea setelah pertemuan rapat dan bertanya bagaimana jika tebakannya salah. Ternyata Edith telah berbisik di telinga Andrea yang mulia adalah raja yang sangat baik hati dan dia telah bertemu Sirto S. Sebelumnya. Jika kamu bertanya kepadanya dia mungkin akan setuju untuk menyelamatkan Otto. Untuk Edith itu adalah komentar santai. Jika dia menebak dengan benar itu akan membantu yang mulia. Jika dia salah, siapa yang akan peduli dengan seorang bangsawan dari kerajaan lain? Keesokan harinya pertemuan berlangsung seperti biasa dengan para menteri yang berdebat dengan sungguh-sungguh dan menawarkan pendapat yang berbeda. Setelah berhari-hari hening, Roland meminta untuk tenang dan mengumumkan keputusannya. Dia menyatakan bahwa pasukan Inter tidak akan pernah terbagi menjadi dua. Satu kelompok akan memasuki Hermes dataran tinggi dari Coldwind Ridge, sementara yang lain akan melintasi wilayah timur menuju langsung ke perbatasan kerajaan. Mereka akan bertemu di kota Downlight pada akhir musim panas atau awal musim gugur, menyerang kerajaan Dawn dari barat dan selatan. Segera setelah Roland mengeluarkan dekret ini, ruangan menjadi sunyi. Semua orang menerima perintah serempak, bahkan Baraf yang sebel berhati-hati dan ingin menyelesaikannya menggunakan diplomasi. Tidak keberatan lagi. Edith menghela napas lega menyadari dia telah membuat taruhan yang benar. Seluruh wilayah barat langsung menjadi kesibukan. Sementara Lura menuangkan koin emasnya ke atas meja. Dia mulai menghitung hanya untuk menemukan ada 21 koin emas tersisa. Dia mengerutkan kening menyadari bahwa hanya dalam waktu setengah bulan dia telah menghabiskan 3 kus dari total tabungannya. Dia telah berbelanja secara royal pada berbagai makanan lezat, tetapi pelakunya yang paling berbahaya adalah Evelyn Stavern. Dia bergumam bahwa bahkan sekelompok perampok tidak dapat mengambil uangnya dengan efisien. Akhirnya dia merosot di atas meja dengan frustrasi. Telinganya terkulai, tetapi dia tahu betul bahwa itu bukan salah Evelyn. Dia Ella memilih untuk minum di sana setiap hari dan kalah karena keinginannya. Satu minuman itu menuntun ke minuman lain, dan meskipun Evelyn telah mencoba untuk mencegahnya dengan mengatakan bahwa dia terlalu banyak, minuman itu terlalu nikmat untuk ditolak. Bertekad untuk mengubah kebiasaannya, dia melihat koin-koinnya yang semakin menipis dan mengambil keputusan. Sore itu juga memasuki hutan. Dia menanggalkan pakaiannya dan berubah menjadi bentuk serigala. Dia tidak yakin kemana dia ingin pergi, memutuskan untuk berlari dalam garis lurus untuk menjernihkan pikirannya. Untuk saat ini tiba-tiba dia melihat sesuatu menukik ke arahnya. Dia menghindar dengan cepat dan binatang yang mengerikan menabrak salju. Makhluk itu muncul dari salju menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu membuat suara berdeku. Anehnya tampak familiar. Maisi. Lura secara naluriah memanggil nama Maisi, serigala yang bisa berbicara. Maisi berseru, mata terbelalak karena terkejut. Suara lain datang dari atas, tidak lain adalah peti
R yang dengan rasa ingin tahu menatap Lura dan bertanya bagaimana dia tahu Maisi. Lura berubah kembali menjadi bentuk manusia dan memperkenalkan dirinya, menjelaskan bahwa dia tahu melalui Abu dan Under. Maisi juga bergeser kembali ke bentuk manusianya dan ingat bertemu Leca di kapal sebelum petir, merasa sedikit tersisih menunjuk dirinya sendiri dan bertanya apakah Abu tidak menyebutkannya. Dia kenalkan dirinya kembali dengan bangga, mengklaim sebagai penjelajah terhebat di wilayah barat. Dia kemudian mengoreksi dirinya sendiri dan berkata sebenarnya itu semua adalah kastil G, Maisi dan peti. R sama-sama memperhatikan bahwa Lura tidak mengenakan pakaian apapun. Maisi penasaran bertanya mengapa dia telanjang. Maisi kemudian melirik boing-boing Leca dan membandingkannya dengan miliknya sambil bertanya apakah kamu mengubah ini juga. Wajah Leca langsung memerah dan petir memberi Maisi cop main-main di kepala, menjelaskan bahwa itu adalah perbedaan dalam kemampuan penyihir mereka. Begitu Lura R pakaian, dia bertanya mengapa mereka menyerangnya. Petir sedikit malu mengakui bahwa mereka mengira dia sebagai serigala salju yang bermutasi. Dia menjelaskan bahwa tugas mereka adalah membersihkan binatang iblis dan memantau daerah itu dan juga menyerbu sarang burung, mengumpulkan sarang lebah dan memasak makanan. Maisi berteriak tetapi jelas itu bukan benar-benar bagian dari pekerjaan mereka. Lura ngerti itu semua salah paham. Petir kemudian bertanya mengapa dia ada di sana, memperingatkannya bahwa daerah itu tidak hanya dipenuhi dengan binatang iblis tetapi juga makhluk yang lebih menakutkan. Keduanya terkejut ketika Lorca mengetahui tentang iblis. Lura menjelaskan bahwa dia telah mendengar desas-desus tentang iblis yang muncul di kota yang ditinggalkan dan bahwa dia memburu mereka. Lightning berjuang untuk menahan tawa dan bertanya di mana. Lura mendengar bahwa saat itulah Lura belajar dari Lightning bahwa kota yang dia bicarakan terjadi 400 tahun yang lalu. Lightning terkekeh menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk mengendalikan daerah itu untuk mencegah iblis datang terlalu dekat. Mereka masih beberapa hari lagi dari kota. Leca telah menyebutkan. Dia kemudian menjelaskan sejarah wilayah tempat mereka berada dulunya disebut dataran subur yang lebih besar dari 4 kerajaan digabungkan. Ini membuat Lura sedikit frustrasi. Jika tidak ada iblis di sini dia akan membuang banyak waktu. Namun Lightning mengagumi keberaniannya, mengatakan bahwa memulai perjalanan hanya dengan beberapa kata rumor menunjukkan potensi seorang penjelajah yang sangat baik. Dia mengundang Lura untuk bergabung dengan tim eksplorasi mereka dan Maisi dan mengundangnya untuk memanggang beberapa hewan liar bersama. Lura menggelengkan kepalanya melihat kedua gadis itu, terutama Maisi, meskipun transformasinya menakutkan dan kuat. Jelas bahwa dia memiliki pikiran seorang anak. Dia tidak merasa ingin menjaga anak-anak karena Lura hendak pergi. Lightning menawarkan untuk membawanya ke reruntuhan tak kira jika dia bergabung dengan tim mereka. Lura bersemangat mendengar ini. Petir membanggakan bahwa dalam 400 tahun terakhir hanya dia dan Maisi yang menjelajahi tembok kota Takira dan menceritakan bagaimana dia telah melawan iblis sebelumnya, termasuk iblis tingkat tinggi yang sangat kuat. Karena ini Lura segera yakin oleh Nightfall. Dia sedang duduk di punggung Maisi saat Maisi turun. Lura terhuyung di salju sampai mereka mencapai tujuan mereka, bukan Takira tetapi markas rahasia tim eksplorasi. Itu adalah gubuk sederhana yang terbuat dari tunggul pohon. Di dalamnya Petir meletakkan kaki katak dan daging ditusuk sate kayu, menjelaskan bahwa akan memakan waktu 2 hari lagi untuk mencapai Takira dan mereka akan bermalam di sini. Dia ingin Lura mencoba masakannya. Lura dengan penasaran lihat sekeliling, ternyata pangkalan itu ada di dalam tunggul pohon berlubang dengan cabang dan daun mengisi celah untuk membentuk atap alami. Bukaan pintu dan jendela telah diukir oleh Maisi dan mereka telah menemukan banyak tempat istirahat serupa di semua tempat. Lura mulai menyadari bahwa keduanya jauh lebih mampu daripada yang awalnya dia pikirkan. Segera aroma yang menggoda tercium di udara dan Petir memberinya tusuk sate panggang daging. Lura mengambil tusuk sate itu ragu-ragu sejenak sebelum perlahan-lahan membawanya ke mulutnya. Matanya berbinar kegirangan saat dia berseru, "Ini lezat Maisi Angga dengan karyanya sendiri," dan mengatakan bagaimana dia menangkap katak raksasa ini di mata air es pegunungan bersalju sendiri. Lura terkejut sejenak. Petir dengan cepat meyakinkannya, "Jangan khawatir. Seorang penjelajah hidup untuk menemukan yang tidak diketahui dan itu termasuk mencoba makanan baru dan unik." Menyadari itu adalah daging katak membuat Lura sedikit ragu-ragu, tetapi rasanya terlalu enak untuk dipedulikan. Tidak masalah, dia pikir itu terlalu lezat. Setelah mengobrol lama mereka bertiga tidur nyenyak dan berangkat lagi. Keesokan harinya mereka segera mencapai kota terlantar dari atas runtuhan dan tembok rusak terbentang dan Lura dengan cepat menghitung bahwa tempat ini setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari kota pasir besi termasuk desa-desa di sekitarnya. Tempat ini mungkin
Qin memiliki populasi lebih dari 1 juta pada satu titik kerajaan yang dapat membangun kota sebesar itu namun hilang karena iblis. Itulah yang direnungkan Lurah Petir berbicara mengingatkan Lurah bahwa dia mungkin sudah tahu sejarah di sini. Ini adalah garis pertahanan terakhir untuk kerajaan penyihir yang akhirnya gagal menahan iblis yang menatap tanah tandus yang mematikan dia. Tiba-tiba teringat apa yang Roland katakan padanya, perang ilahi bukan hanya pertempuran kecil antara dua suku tetapi perang skala penuh untuk memutuskan peradaban mana yang akan bertahan. Dia awalnya merasa marah tetapi sekarang dia mulai mengerti. Segera dia juga mengetahui bahwa jika iblis menyerang Neverwinter mereka kemungkinan akan menyerang dari barat tetapi mereka tidak bisa maju lebih jauh. Lurah bingung jadi Mai Si menjelaskan bahwa kabut merah di dalam sangat berbahaya bagi para penyihir tetapi penting bagi iblis. Petir menindaklanjuti dengan mengatakan cuaca cerah hari ini membuat langit tampak biru tetapi ada hari-hari hujan mereka dapat melihat kabut merah bertahan di cakrawala gas ini mematikan bagi para penyihir. Jadi Roland telah memperingatkan mereka untuk tidak melintasi area ini demi keselamatan mereka. Maisi kemudian menjelaskan secara singkat kelemahan iblis yaitu tabung mereka. Petir menjadi sangat serius dan memerintahkan Lorca untuk segera mundur dan memberitahu Yang Mulia jika mereka bertemu musuh. Lurah menepuk dadanya penuh dengan semangat juang. Petir kemudian menyerahkannya gulungan berisi peta terperinci dengan area yang belum dijelajahi yang ditandai, memberitahunya untuk mencatat apapun yang dia menemukan. Hal menarik, Maisi dengan cepat menambahkan bahwa aturan terpenting bagi tim eksplorasi adalah menemukan makanan lezat dan menunggu mereka kembali sebelum memakannya. Yang buat Lurah terkekeh mendengar kata-kata Maisi. Lurah menyimpulkan bahwa mereka berdua akan meninggalkan tempat ini. Lightning mengangguk dan memberitahu Lorca bahwa Roland sedang mengerahkan pasukan dan mereka harus bergerak dengan pasukan pertama. Mereka akan pergi selama beberapa bulan setelah semua peran mereka sangat penting untuk pengintaian dan pengintaian bagi tim artileri. Lightning menepuk bahunya dan mempercayainya dengan sisa misi eksplorasi kembali di musim dingin yang tak pernah berakhir. Roland meregang sejak dia membuat keputusan untuk berperang. Dia telah dibanjiri dengan laporan dan dokumen. Pada awalnya dia menikmati perasaan memegang kekuasaan tetapi ketika isinya menjadi lebih kompleks dia mulai merasa kewalahan oleh dokumen yang tak ada habisnya. Untungnya scroll ada di sana untuk membantunya mengatur semuanya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Edith masuk membawa strategi pertempuran yang telah dia buat untuk Roland. Dia melihat rencana itu dengan antisipasi. Edith menyarankan untuk menggunakan kemampuan para penyihir dan penyihir Takira untuk melancarkan serangan dari berbagai arah termasuk langit dan bawah tanah. Roland berpikir bahwa meskipun banyak ide masih sedikit asar di visi itu mengesankan untuk era ini, namun agar rencana ini berhasil para penyihir Takira harus mengikuti perintah alih-alih bertindak sendiri-sendiri seperti yang selalu mereka lakukan. Roland punya ide untuk menyelesaikan ini tetapi dia harus meminta semua petarung bergabung dengannya di dunia mimpi. Begitu kembali ke dunia mimpi Roland tiba-tiba terbangun oleh seseorang yang meneleponnya dan mengangkatnya. Itu adalah Garcia. Roland berguling dan duduk saat itu pukul 6 pagi dan dia bertanya kepada Garcia apakah dia tahu jam berapa sekarang. Garcia terdengar agak kesal, mungkin masih empan dendam dari terakhir kali Roland menghilang. Garcia tahu bahwa Roland penasaran dengan erosi yang terjadi kemudian mengatakan kepadanya bahwa asosiasi telah menjadwalkan tur untuk anggota baru sore. Itu juga dia menyuruh Roland untuk datang menemuinya setelah makan siang yang mengacaukan rencana Roland untuk hari itu. Roland merasa tidak perlu bertemu sepagi ini tetapi Garcia memberitahunya bahwa pendatang baru lainnya dari tempat berbeda juga akan bergabung dan koordinasi akan memakan waktu. Nada Garcia menajam saat dia bertanya apakah Roland memiliki anggota keluarga baru yang datang lagi. Roland menyadari bahwa jika dia menolak Garcia mungkin tidak akan mengganggunya lagi meskipun dia tertarik untuk belajar tentang dunia erosi. Jadi Roland membuat alasan dengan mengatakan dia tidur larut malam sebelumnya dan perlu mandi karena dia merasa kotor. Garcia mengakhiri panggilannya dengan mengatakan tolong cepat. Roland berpakaian dan membuka pintunya. Si kecil Zero ada di dapur mengenakan emek dan menyiapkan sarapan. Dia fokus menggoreng telur. Dia terkejut melihat Roland bangun pagi sekali. Roland memberitahunya bahwa dia akan kembali terlambat dan mengatakan padanya untuk tidak menunggu makan malam. Dia cemberut sambil membalik telur melihatnya pergi di jalan itu ramai dengan orang-orang. Dia berjalan ke gang terdekat dan menemukan sebuah gedung. Dia mengeluarkan kuncinya dan ini adalah tempat persembunyian baru mereka. Di dalam beberapa penyihir berlutut dengan satu kaki menyambutnya serempak salam. Yang Mulia. Roland menyambut mereka di dunia mimpi dan memberitahu mereka bahwa
Ia punya misi untuk mereka hari ini. Roland menjabarkan rencana untuk hari itu. Asosiasi Pejuang Marial sedang menyelenggarakan orientasi bagi pendatang baru untuk memahami cara kerja bagian dalam dana. Kan membawa mereka ke markas besar. Roland melihat ini sebagai kesempatan untuk menemukan pangkalan tempat mereka menyembunyikan kekuatan alam yang salah memanggil serangga kecil dan membuatnya merang. Aktor Roland mengatakan ini akan memungkinkannya untuk melacak lokasinya. Serangga itu kemudian merangkak ke kerahnya meskipun tidak nyaman karena ada serangga yang memanjat sekujur tubuhnya. Roland memutuskan untuk membawa Phyllis dan Ling. Roland bertanya kepada Phyllis apakah dia ingat cara memanggil taksi dan Phyllis dan Ling membacakan instruksi yang telah dia berikan kepada mereka dengan puas. Roland mengangguk. Dia kemudian meminta Ling untuk melihat apakah dia bisa menyelinap masuk. Meskipun dunia ini tidak memiliki hukuman batu dewa, dia tidak yakin apakah asosiasi pejuang martial memiliki cara lain untuk melawan sihir. Dia menekankan Ling untuk menjaga dirinya sendiri aman sebagai prioritas yang mereka semua angguk setuju. Penyihir lain kemudian bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Roland memutuskan dia harus tinggal di belakang untuk menjaga para penyihir Takira lainnya. Dia menyerahkan setumpuk uang padanya dengan mengatakan itu untuk memesan makanan. Dia cemberut mengu ungkapkan bahwa kemampuannya juga cocok untuk infiltrasi. Roland menepuk kepalanya berjanji bahwa jika dia merawat semua orang dengan baik dia akan membawanya ke bioskop. Lain kali matanya berbinar karen. Kegembiraan dan semangatnya terangkat melihat penyihir yang menggemaskan. Roland tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya untuk kedua kalinya yang membuatnya tersipu. Setelah memberikan semua instruksi, Roland berlari kembali ke apartemen sambil terengah-engah. Garcia ada di lorong berbicara di telepon. Roland telah meremehkannya kewaspadaan meskipun bergegas kembali secepat mungkin. Dia masih selangkah terlambat. Garcia memperhatikan Roland dan memberitahu orang di ujung telepon untuk tidak menelepon lagi jika itu hanya untuk membujuknya lalu menutup telepon. Roland bertanya apakah keluarga lain lagi mencoba berbicara tentang pembongkaran tetapi Garcia tidak ingin membahasnya dengannya. Dia menatapnya dengan skeptis dan bertanya apakah dia seharusnya mandi. Roland tersenyum dan berkata bahwa Zero sangat membutuhkan kamar mandi jadi dia malah lari keluar berkeringat. Sama baiknya meskipun sulit bagi tubuh martial fighters-nya untuk berkeringat itu tidak masalah. Garcia tidak mendesak. Setelah hening sejenak dia menyebutkan bahwa meskipun dia tidak ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi Roland, dia berharap dia tidak terlalu memanjakan mengingat ada seorang anak di rumah Roland tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia kemudian menyadari Garcia mengacu pada gadis-gadis yang sering datang pergi dari tempatnya. Dia hampir tersedak ketika dia memikirkan ini. Dia sengaja mengatur waktu sehingga Zero tidak akan melihat para penyihir Takira. Mereka akan memutus kesadaran mereka dan memasuki dunia mimpi setelah Zero pergi ke sekolah. Jadi tidak masalah jika ada orang lain yang lihat mereka, tetapi datang dari Garcia kedengarannya sangat berbeda. Garcia berharap dia tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Roland tahu kesalahpahaman ini akan sulit untuk diluruskan. Dia dengan cepat menyela. Dia bertanya apakah dia bisa mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Garcia tampak kesal dan melotot padanya. Setelah bersiap-siap Roland mengenakan setelan yang baru dibeli. Mengejutkan Garcia ia menjelaskan bahwa itu adalah kunjungan pertamanya ke markas jadi dia ingin berpakaian formal. Garcia tergagap sedikit, tidak menyangka Roland yang biasanya lusuh akan membersihkan diri dengan sangat baik. Dia bahkan tersipu. Kamu benar-benar terlihat cukup bagus, dia berkata sambil membetulkan rambutnya sebelum dengan cepat berlari mendesak Roland untuk mengikuti. Roland terkekeh berpikir dalam bahwa setelan yang dibuat khusus itu sepadan dengan uangnya. Mereka turun ke bawah dan segera sebuah bus besar berhenti di depan mereka. Roland memperhatikan bus itu tidak memiliki plat nomor dan jendelanya ditutupi dengan tirai hitam dan dia tidak bisa melihat ke dalam. Di belakang bus sebuah taksi diparkir dan Phyllis memberi Roland isyarat oke sebelum masuk ke dalam taksi sendiri. Garcia bergegas membawa Roland ke dalam bus, meraih tangannya dan membimbingnya ke belakang. Bagian dalam bus gelap dan ada banyak orang yang semuanya bermata penuh permusuhan. Roland dan Garcia duduk di belakang dan dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini juga anggota yang baru terbangun. Roland bisa melihat kebencian di mata mereka, tetapi ingat Garcia menyebutkan bahwa tidak semua orang berada di pihak ada konflik sebelumnya di mana anggota yang baru terbangun membunuh beberapa anggota asosiasi. Selama misi asosiasi harus mengirim apa yang dia sebut sebagai wali untuk menyelesaikan situasi. Dia menjelaskan bahwa kekuatan mereka adalah hadiah dari para dewa yang dimaksudkan untuk membela diri bukan untuk menyakiti orang lain. Jika mereka tidak bisa menghentikan erosi, seluruh dunia akan hancur di
A menghela nafas sambil meratapi bahwa banyak orang menikmati sensasi kekuasaan dan melupakan tanggung jawab mereka. Roland tidak bisa tidak berpikir bahwa para penyihir 800 tahun yang lalu mungkin memiliki ide yang sama ketika mereka mendirikan federasi. Dia tertidur sebentar dan segera mereka mencapai tujuan mereka. Dia bisa merasakan bas turun mirip dengan sensasi berada di lift saat Roland bertan. Ya, tanya Garcia menunjuk ke jendela dan di luar tirai cur. Roland melihat mereka berada di terowongan perlahan-lahan turun. Setiap tingkat memiliki nomor dan jelas mereka telah mencapai lantai 93. Melihat terowongan futuristik ini jauh di bawah tanah, dia tiba-tiba merasa bahwa kota perbatasan ketiga miliknya yang ia bangun sendiri benar-benar pucat jika dibandingkan penumpang lain juga berdiri melih. Ed keluar dengan takjub. Roland melihat keluar tidak yakin apakah para penyihir bisa menyusup ke tempat ini. Setelah mencapai lantai 235 mereka menghentikan bas perlahan memasuki terowongan lain mereka. Kemudian berhenti di sebuah plaza dan perlahan turun. Masih merasa sulit untuk percaya mereka berada di bawah tanah. Melihat sekeliling dia melihat banyak orang dari kota-kota lain. Garcia menjelaskan bahwa asosiasi itu memiliki banyak cabang tetapi hanya 2 kantor pusat. Untuk mendekati erosi mereka harus datang ke salah satu tempat ini. Roland sedikit terkejut menyadari bahwa erosi yang dia maksud tidak hanya terlihat tetapi juga nyata. Meskipun Garcia memperingatkannya bahwa dia pasti tidak ingin menyentuhnya, pada saat itu lampu di atas kepala redup menarik perhatian semua orang ke tengah. Seorang gadis bernama La mengenakan penutup mata berjalan. Dia adalah murid utama salah satu penjaga. Dia menyambut semua orang di kota Prism. Kerumunan tidak senang setelah mendengar dia hanya seorang murid ingat perjalanan panjang yang telah mereka lakukan. Yang lain juga mulai mencemoohnya. Lon dengan tenang menjelaskan bahwa menyambut anggota baru biasanya merupakan tanggung jawab penjaga, namun Karen beberapa masalah di kota lain. Gurunya dan 3 penjaga lainnya telah pergi sehari sebelumnya, jadi dia yang bertanggung jawab atas resepsi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak di antara kerumunan telah terbangun bertahun-tahun yang lalu, tetapi kesediaan mereka untuk datang ke sini berarti telah mengakui kemampuan asosiasi. Karena itu dia berharap semua orang akan mengesampingkan masa lalu dan bersatu melawan Valen. Lon terus mewakili asosiasi dan memberitahu semua orang bahwa identitas dan status masa lalu mereka tidak penting, hanya tindakan masa depan mereka yang penting. Mereka perlu bersatu dan jika ada yang tidak setuju dengan metode asosiasi, mereka dapat pergi sekarang juga. Alun-alun menjadi sunyi, tidak ada satu orang pun yang bergerak dan bahkan gumaman pun mereda. Roland ngangguk berpikir bahwa teratas ini benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Garcia melirik Roland dan menyebutkan bahwa Lon adalah gurunya. Itu adalah Lon mereka seharusnya bertemu terakhir kali. Yang mengejutkan Roland, Garcia memperingatkannya bahwa gurunya membenci orang yang tidak bertanggung jawab dan terlambat yang hanya bisa dikelola. Roland tersenyum. Lon bertepuk tangan menyambut semua orang. Dia kemudian merendahkan suaranya mengatakan mereka akan segera melihat krisis yang akan segera dihadapi dunia. Dia berbicara dengan serius menekankan bahwa mereka akan segera mengerti bahwa perang ilahi bukanlah jauh. Roland terkejut dengan kata-kata terakhirnya. Mengapa ada perang ilahi di dunia mimpi? Dia melirik Garcia yang ekspresinya tetap tidak berubah membuatnya tidak yakin apakah dia tahu tentang ini atau tidak. Peduli, semua orang mengikuti Lon ke terowongan lain dan Roland memperhatikan bahwa lantai itu adalah jalan setapak yang bergerak. Dia bertanya-tanya mengapa markas besar dibangun di bawah tanah, mungkin untuk mencegah invasi. Garcia melihat tatapan bertanyanya dan menjelaskan bahwa tempat itu awalnya adalah tambang bawah tanah dan mereka memanfaatkan terowongan yang ditinggalkan. Beberapa bagian baru digali tergantung pada erosi pace. Roland terkejut, jadi asosiasi itu membangun di bawah tanah untuk mencegah penyebaran erosi. Garcia menggelengkan kepalanya mengatakan tidak ada yang bisa menghentikan erosi karena membentang markas besar tidak bertahan melawan erosi tetapi melawan individu jahat yang terbangun. Roland ingin bertanya lebih banyak tetapi Garcia dengan lembut elengkan kepalanya mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera mengerti. Terowongan itu membawa kelompok itu ke aula lain yang tampak seperti ruang konferensi dengan banyak penjaga yang siaga. Lon mulai berbicara dan di atas meja di depannya ada sebuah kotak yang ditutupi kain merah. Lon menjelaskan bahwa mereka mungkin merasakan kekuatan jahat memasuki dunia mereka yang menyebabkan kebangkitan Valen. Namun ini tidak benar. Dia melepas kain itu memperlihatkan kotak kaca besar di bawahnya dengan kain merah. Bola di dalam. Dia memberitahu semua orang tidak ada kekuatan jahat itu, hanya tumpang tindih. Dari dunia lain. Melihat ekspresi Roland yang heran, Garcia berbisik di telinganya mengatakan ini adalah erosi atau mungkin celah dunia telah dipenuhi dengan lubang-lubang ini dan inilah pelakunya.
Tiba seseorang berdiri dan menuntut Lon menjelaskan lebih jelas apa yang dia maksud dengan dunia lain. Apakah dia menyarankan Valen adalah semacam alien? Ruangan itu kemudian menjadi berisik yang Lon minta diam dan para penjaga mengangkat kotak kaca. L menunjuk ke bola merah mendesak semua orang untuk melihat lebih dekat. 3 kamera dari arah yang berbeda kemudian mengaktifkan proyeksi gambar ke layar besar di belakangnya. Layar menampilkan 3 sudut berbeda dari bola, namun Roland memperhatikan bahwa tidak peduli sudut bola tampak persis sama. Lon mengambil tongkat besi dan menusukkannya ke bola. Alih-alih menembusnya, tongkat itu tampak memendek. Tiba-tiba seseorang berdiri dan mendekati panggung menatap bola itu dengan saksama. Dia kemudian menggunakan kemampuannya sambil menjangkau ke depan B. Beberapa detik kemudian dia menjerit mengerikan saat jari-jarinya menghilang. Dia dengan cepat dibawa pergi untuk dirawat. Roland berdiri siap untuk melihat lebih dekat. Dia menatap bola itu dengan saksam. Yang tampak anehnya familiar baginya. Dia telah melihat pemandangan serupa di alam ilahi di mana cahaya merah mewakili bulan merah. Sementara Roland tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar Lon bertanya kepadanya apakah namanya Roland. Tanpa melihatnya, Lon menyebutkan bahwa dia telah mendengar dari Garcia bahwa Roland adalah tipe individu yang terbangun, yang langka, yang tidak terpengaruh oleh Kane. Ginan mengatakan kepadanya bahwa Garcia sangat senang bahwa dia telah memilih untuk bergabung dengan asosiasi. Roland kehilangan kata-kata. Dia ingat wajah Garcia yang tanpa ekspresi ketika dia menyuruhnya mengisi aplikasi. Dia tidak terlihat sangat senang. Lon terus mengatakan dia tidak menyukai orang yang tidak tepat waktu, tetapi mengatakan itu adalah kelemahan umum karena kebanyakan tidak dapat merasakan berlalunya waktu atau mendengarnya mengambil alih untuk beberapa individu istimewa. Namun ini adalah kelemahan yang tidak dapat ditoleransi. Jika Roland tidak menghargai kualitas uniknya, dia akan segera tertinggal. Roland mengira mungkin Lon memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah sebelum dia bisa mengatakan apapun. Dia kemudian memanggil orang berikutnya. Roland kurang memperhatikan apa yang dikatakan Lon karena itu tidak terlalu penting baginya. Pikirannya hanya terfokus pada bola merah itu, mengingatkannya pada penelitian peradaban bawah tanah. Bulan merah adalah kunci untuk mengubah kekuatan magis dan merupakan fondasi keberadaan dunia mimpi. Para penyihir dapat melihat bulan merah karena kata dunia itu nyata, sementara yang ini adalah konstruksi yang ia dan Zero ciptakan. Jelaskannya dengan istilah yang lebih sederhana. Rasanya seperti seseorang yang terhubung ke simulasi. Garcia menatapnya dan bertanya apakah ia mengerti sekarang. Roland mengangguk dan berkata bahwa gurunya tidak seseram yang ia kira. Ini membuat Garcia tertangkap. Roland tersenyum mengatakan Lon telah berbicara kepadanya tentang banyak hal seperti betapa istimewanya ia dan bagaimana asosiasi memiliki harapan besar padanya. Menambahkan bahwa gurunya bahkan menyebutkan betapa bahagianya Garcia karena ia bergabung dengan mereka. Ia mengharapkan reaksi dari Garcia disambut dengan ekspresi bingung. Ia mengatakan kepadanya bahwa gurunya tidak berbicara sama sekali ketika ia di atas panggung, tidak berbicara sama sekali. Roland tertegun sebelum ia dapat bertanya lebih lanjut. Lon menutupi bola merah dan bertepuk tangan menarik perhatian semua orang kembali ke panggung. Ia akan menjelaskan asal-usul erosi. Lon menjelaskan bahwa dunia mereka tidak datar melainkan ada pada membran dengan kelengkungan. Untuk membuatnya lebih sederhana itu melengkung dan variasi ini lebih terlihat di tempat-tempat tertentu. Jika ada dunia lain di luar milik mereka sendiri, 2 dunia berpotongan di titik-titik tertentu dan persimpangan ini adalah apa yang mereka sebut erosi. Dia mengakui bahwa dia tidak yakin bagaimana ini mempengaruhi dunia lain, tetapi bagi mereka energi mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, menciptakan serangkaian fenomena yang luar biasa. Kekuatan mereka serta kekuatan Valen terkait dengan energi ini. Pada titik ini banyak orang berdiri berpikir itu tidak masuk akal. Mereka percaya kekuatan mereka adalah milik mereka sendiri dan bertanya apakah maksudnya bahwa asosiasi mengira mereka tidak berbeda dari Valen. Lon tetap diam tetapi tidak menanggapi. Setelah ruangan itu mati, dia terus menyatakan bahwa memang ada perbedaan. Mereka dapat mengendalikan energi ini sementara Valen tidak bisa. Dia memperingatkan bahwa ketika energi terus menyebar lebih banyak Valen akan muncul dan ini adalah masalah bertahan hidup. Jika mereka tidak mengalahkan Valen, dunia mereka akan hancur total. Saat kita kembali ke Neverwinter, Roland tersadar dari lamunannya oleh suara burung Bull yang memanggil yang mulia. Dia tiba-tiba duduk. Barev telah menunggu tanggapan Roland. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Roland memberitahu Barev untuk melanjutkan dia menyarankan Barev mengangguk lalu mengingatkan Roland untuk mengurus kesehatannya. Roland bertanya pada Nightingale apakah dia terlihat buruk. Nightingale mengamatinya dan berkata dia tampak baik saja, tetapi memperhatikan bahwa dia telah banyak melamun akhir-akhir ini.
bertanya apakah itu mungkin terkait dengan dunia mimpi. Roland menggelengkan kepalanya tetapi dalam hati dia berpikir bahwa ini adalah hari keempat sejak dia meninggalkan dunia mimpi. Vault telah berhasil menemukan markas asosiasi tetapi Link tidak dapat menyusup ke sana. Namun saat dia kembali dari markas, rencana sel lanjutnya berjalan lancar dan dia membawa para penyihir Takira untuk tamasya yang menyenangkan. Namun apa yang dia lihat dan pelajari dari markas membebani pikirannya, hubungan antara erosi perang ilah jatuh pada teori tumpang tindih dunia membuat Roland sedikit ragu untuk memasuki dunia mimpi lagi. Dia memutuskan bahwa begitu semua penyihir Takira menikmati dunia mimpi setidaknya sekali, dia akan memutuskan hubungan untuk sementara waktu. Suara Nightingale bergema di telinganya lagi, menyadarkan Roland dari hari-harinya. Dia khawatir tetapi Roland meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja akan padanya bahwa dia hanya sedikit kewalahan dengan hal-hal yang harus dipertimbangkan akhir-akhir ini membuatnya merasa lelah. Nightingale Gale duduk di meja menyilangkan kakinya dengan senyum nakal. Elle mengatakan alasannya tidak terdengar meyakinkan. Mungkinkah Roland menghabiskan terlalu banyak waktu dengan para penyihir di dunia mimpi? Roland hampir tersedak tetapi dengan cepat menyela dia menyangkal kemungkinan seperti itu menjelaskan bahwa dia hanya mengajak mereka makan dan bersenang-senang. Nightingale mengangguk kemampuannya membenarkan bahwa Roland tidak berbohong. Dia mengedipkan mata dan berubah menjadi senyum licik dengan main-main mengatakan dia hanya khawatir karena dia tidak bisa memasuki dunia mimpi dan tidak bisa selalu melindunginya jika para penyihir memutuskan untuk menimbulkan masalah. Itu bisa menjadi masalah setelah semua mendapatkan kembali akal sehat mereka setelah ratusan tahun. Mereka pasti ingin menghidupkan kembali semua sensasi masa lalu mereka dengan lebih dari 20 dari mereka. Bagaimana mungkin dia bisa menangani semuanya? Ketika Roland mendengar Nightingale mengatakan bagaimana ada lebih dari 20 penyihir dan dia mungkin tidak dapat menangani mereka semua setelah mendengar ini, dia menatapnya kesal dan bertanya di mana dia belajar hal-hal seperti itu. Menyuruhnya untuk fokus pada studinya daripada memikirkan hal-hal nakal. Nightingale menoleh menutupi mulutnya dan berkata diami. Buat komentar biasa. Roland terkekeh dan berkata bahwa jika dia memiliki kemampuan Nightingale dia akan tahu dia berbohong dan jelas bahwa dia ingin menanyakan pertanyaan ini sejak awal. Nightingale menjulurkan lidahnya dan perlahan menghilang ke dalam kabut mengatakan itu bukan hanya idenya, dia juga diminta untuk membicarakannya sebelum Roland dapat bertanya siapa yang menyuruhnya melakukan itu. Ketukan di pintu kantor itu adalah Aks yang masuk. Dia memberi hormat pada Roland dan setelah anggukan ringan Roland bertanya apakah dia mengerti rencana pertempuran yang akan datang. Aks telah mendengar beberapa detail dari Brian tetapi masih memiliki pertanyaan jika Roland telah memerintahkan Brian untuk mengambil alih tugasnya dan tinggal di pelabuhan Greenwater untuk melindungi Lady Echo. Lalu apa yang ada di sana untuk mengelola garis depan timur? Menunjuk ke peta. Roland mengatakan kepadanya bahwa Brian masih kurang pengalaman meskipun cocok untuk mempertahankan kota tidak cukup untuk memimpin pasukan besar. Jadi Roland memutuskan Kapak akan mengambil alih timur sementara Roland sendiri akan memimpin serangan barat. Pada malam hari Agatha menyelesaikan pekerjaan harinya merapikan catatan eksperimennya dan bertanya kepada Isabella apakah dia sudah mengemas barang-barangnya untuk ekspedisi besok. Isabella menjawab dia tidak punya banyak pakaian atau barang untuk dibawa. Dia kemudian terima kasih kepada Agatha atas informasi yang dia bagikan. Terakhir kali Agatha tahu dia berbicara tentang apa yang terjadi di Hermes. Agatha tersenyum mengatakan jika itu dia juga ingin pergi dan lihat apakah harus mengucapkan selamat tinggal atau mengakhiri semuanya untuk selamanya. Namun memperhatikan lengan baju Isabella sudah dicuci sampai memudar. Dia merenung sejenak dengan beberapa waktu luang. Dia memutuskan untuk membawanya ke pasar untuk memilih beberapa pakaian baru. Mendengar ini membuatnya sedikit malu karena kebaikan dia selalu berpikir statusnya akan membuatnya menjadi orang buah di antara para penyihir. Setelah beberapa saat ragu-ragu dia mengakui bahwa dia tidak punya uang. Agatha menepisnya mengatakan dia punya cukup dan dapat meminjamkannya kepada Isabella. Isabella menundukkan kepalanya sambil mengetahui bahwa sebagai penebusan, dia tidak akan menerima gaji bulanan seperti anggota serikat penyihir. Jika dia harus membayar kembali uang itu akan memakan waktu setidaknya 5 tahun. Agatha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dibandingkan dengan penantian selama berabad-abad bagi para penyihir Takira, 5 tahun adalah waktu yang singkat, bukan? Selain itu, perang ilahi tidak akan berakhir semudah itu dan Isabella pastinya tidak ingin tetap seperti ini selamanya. Isabella tidak menjawab tetapi dia melihat tangan Agatha yang terulur. Matahari terbenam bersinar melalui jendela memberikan pukulan hangat pada Agatha yang tersenyum dan bertanya apa yang masih kamu ragukan?
Mata Isabella dipenuhi air mata di bawah matahari terbenam yang indah mengalir melalui jendela. Dia memegang tangan Agatha dengan perasaan seolah-olah dia benar-benar menemukan penebusan di malam hari. Anna berbaring di pelukan Roland. Kekhawatiran terlihat jelas dalam suaranya saat dia bertanya apakah tidak apa-apa baginya untuk pergi bersamanya. Roland memeluknya erat-erat, dengan lembut memegang tangannya dan tersenyum mengatakan bahwa setelah begitu banyak persiapan, tidak apa-apa untuk beristirahat. Dia menjelaskan bahwa ekspedisi ini bukan hanya tentang pertempuran, mereka juga perlu menyebarkan pesan mereka. Dia membelai punggung Anna dan tersenyum mengatakan bahwa menghadiri perjamuan tanpa seorang wanita terhormat di sisinya akan sulit. Anna menjawab dengan lembut dan membenamkan kepalanya karena malu. Roland telah mengatakan padanya bahwa suatu hari semua orang di kastil besar akan tahu namanya dan tidak masalah jika dia seorang penyihir. Anna menatap matanya dengan serius mengatakan bahwa tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, dia ingin bersamanya keesokan harinya. Tentara berangkat dengan chip terbesar dari mereka semua. Roland memimpin armada melihat keluar jendela. Roland memperhatikan bahwa mereka mendekati kota air Crimson. Dia menginstruksikan Nightingale untuk memberitahu staf tentang rapat segera. Para perwira berkumpul di sekitar peta untuk membahas strategi mereka. Mereka mencatat bahwa kota air Crimson adalah yang terbesar di wilayah tengah Set. Ella, ibu kota kerajaan lama dengan wilayah yang luas dan banyak bangsawan, tidak akan semudah memaksa penguasa kota Willow untuk menyerahkan kekuasaan seperti yang telah mereka lakukan seminggu yang lalu. Kapten menyarankan agar Roland pertama kali bertemu dengan hitungan Delta, penguasa kota air Crimson, untuk membujuknya sebelum mengeluarkan dekrit apapun karena para bangsawan agak menyadari niat tentara. Jika Delta menolak untuk mematuhi maka mereka bisa mempertimbangkan tindakan militer. Roland tidak keberatan menggunakan logika untuk membujuk para bangsawan, tetapi itu akan memakan waktu terlalu lama. Dia bertanya apakah ada cara yang lebih cepat. Semua orang melihat ke arah Roland yang menandai beberapa titik di peta. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah ini karena ada beberapa kota lagi yang harus ditangani dan jika mereka menangani setiap kota dengan cara yang sama, akan memakan waktu berbulan-bulan untuk mencapai Coldwind Ridge. Kapten tidak memiliki solusi langsung, tetapi kemudian Edith angkat bicara. Dia punya ide meskipun itu mungkin merusak reputasi Roland. Roland menatapnya dengan penuh minat dan mendesaknya untuk melanjutkan adegan. Bergeser ke kastil Ang dipenuhi orang. Seorang bangsawan pirang melihat surat di tangannya dan dengan marah meremasnya. Orang lain bertanya apa isi surat itu. Bangsawan pirang itu menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan untuk mereka baca. Surat itu menyatakan bahwa Roland telah melucuti semua hak Lord of Willowtown dan mengklaim tanahnya. Para bangsawan lainnya terkejut dan tidak percaya bahwa raja baru benar-benar akan melakukan ini. Jelas bahwa tujuan Roland adalah untuk mencabut semua gelar mereka, namun gelar-gelar ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan mereka tidak bersedia memberikan mereka muda. Seorang bangsawan berambut merah menundukkan kepalanya, tidak peduli apa yang mereka rasakan dan menunjukkan bahwa perlawanan itu feodal. Setelah semua, bahkan Raja Timothy tua dan gereja telah dikalahkan, siapa yang bisa menghentikan Roland sekarang? Lebih jauh, para bangsawan secara pribadi telah melihat bagaimana tentara Roland telah mengalahkan pasukan wilayah barat senjata bubuk salju mereka. Mencegah para ksatria musuh bahkan untuk mendekat. Bangsawan pirang itu menyilangkan tangan, tidak setuju. Dia percaya bahwa sementara senjata bubuk salju Roland kuat, mereka memiliki kelemahan. Mereka membutuhkan ruang terbuka agar efektif. Jika mereka bisa memaksa pertempuran ke dalam ruang terbatas, efektivitas senjata-senjata ini akan sangat berkurang. Semua orang menoleh untuk melihatnya menjadi jelas bahwa rencananya adalah untuk bertarung di dalam kastil tuan. Dia percaya bahwa ketika Roland tiba di kota air Crimson, dia pasti akan tinggal di kastil yang tidak dapat menampung terlalu banyak orang. Jika mereka dapat mengerahkan pasukan mereka di sana terlebih dahulu, situasinya akan menjadi menguntungkan bagi mereka. Bangsawan lain bertanya apakah Lord Delta telah setuju untuk bekerja sama dia. Menggelengkan kepalanya menjelaskan bahwa Delta terlalu gemuk untuk dilawan, bahkan dengan pisau di tenggorokannya. Kemudian dengan seringai dingin dia mengungkapkan bahwa dia telah belajar dari para pembangun bahwa banyak lorong rahasia yang menghubungkan kastil ke kota luar. Mereka bisa menyebarkan orang-orang mereka dan menempatkan mereka di lorong-lorong ini. Sebelumnya bangsawan berambut merah itu ketakutan. Bagaimana dia tahu rahasia ini tidak lagi penting karena apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan adalah tindakan pengkhianatan. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Roland, pasukannya akan tetap menghancurkan mereka. Bangsawan pirang itu mengetukkan jarinya di atas meja, tampak sedikit kesal. Dia tidak bermaksud membunuh Roland, hanya untuk menangkapnya selama raja baru itu masih hidup.
Asukannya tidak akan berani melakukan apapun, maka mereka dapat menggunakan Roland sebagai pengaruh dan bangsawan lain akan bersatu di pihak mereka. Dia tertawa menyarankan bahwa kendali Roland terbata. Pada wilayah barat ketika saatnya tiba untuk pembalikan tidak pasti apakah Duke wilayah utara akan tetap setia kepada Roland. Ruangan itu dipenuhi dengan gumaman para bangsawan menarik napas dalam. Lem tampaknya membuat keputusan penting. Salah satu dari mereka menunjukkan potensi manfaat dan bertanya apa langkah selanjutnya. Bangsawan pirang itu menjawab bahwa mereka hanya perlu memilih beberapa ksatria yang dapat dipercaya untuk mengikuti perintahnya. Sisanya hanya perlu menunggu melihat matahari terbenam di luar. Dia berbicara dengan sangat percaya diri tidak lama setelah armada Roland tiba di dermaga kota air merah. Semua bangsawan keluar lebih awal untuk menyambutnya. Bangsawan pirang itu iri dengan armada yang besar dan kuat, mengakui pada dirinya sendiri bahwa penampilan raja yang baru memang mengesankan. Dia berbisik kepada pria di sebelahnya menanyakan apakah semuanya sudah siap. Yang lain mengangguk mengatakan bahwa 51 orang telah ditempatkan di dalam kastil dan dalam 2 hari lagi sisanya akan dikirim juga. Dia menyeringai merasa yakin bahwa mereka punya cukup waktu untuk memastikan keberhasilan rencana mereka. Para bangsawan dengan cepat memasang senyum penyambutan saat Roland turun di antara kerumunan. Roland memperhatikan bangsawan pirang yang memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran George dari Rockridge, membanggakan tentang produksi teh dan anggur buah wilayahnya. Dan mengundang Roland untuk berkunjung. Roland menunjukkan minat dan bertanya tentang lokasi pasti wilayahnya. George sedikit terkejut tetapi menjawab bahwa wilayahnya berada di sebelah timur kota air merah. Roland tersenyum menepuk bahu George dan berkata kedengarannya seperti tempat yang indah, menasihatinya untuk melakukannya. Wajah George menjadi gelap saat ini dan dia dengan dingin menatap Roland sambil berpikir dalam hati. Senyum apa itu? Bagaimanapun juga, segera dia tidak perlu jadilah sangat patuh. Tetapi apa yang dimaksud Roland dengan komentar itu? Saat malam tiba, perjamuan besar adakan di kastil. Roland dan Anna mengenakan pakaian terbaik mereka menarik perhatian semua orang saat mereka memasuki aula. Para bangsawan terkejut melihat Roland hanya membawa beberapa penjaga bersama. Seorang pria bernama Gas mendekati George dengan 2 gelas anggur yang menawarkannya satu. George berterima kasih padanya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Gas melirik Anna memperhatikan betapa cantiknya dia dan bagaimana tidak ada dari mereka yang pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Sementara perekrutan penyihir Roland bukanlah rahasia, George menyembunyikan batu hukuman Tuhan di pakaian. Ya, bahkan jika dia seorang penyihir dia tidak terlalu peduli, berpikir bahwa begitu Roland berada di bawah kendalinya, itu akan menjadi bukti yang sangat bagus untuk melawannya. Memutuskan nasib penyihir itu akan tergantung padanya. Baiklah, saya yakin semua orang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada orang ini. Gas dengan jelas memahami pikiran George, memberitahunya untuk berbagi. Setelah semuanya selesai mereka bertukar pandangan kotor, mendentingkan gelas dan tertawa terbahak-bahak. Perjamuan berjalan dengan lancar sampai bangsawan gemuk hitungan delta tiba-tiba meminta keheningan mengumumkan bahwa raja memiliki sesuatu untuk mengatakan. Perhatian semua orang terfokus pada Roland saat dia berdiri. Dia pertama-tama berterima kasih kepada hitungan untuk mengatur perjamuan dan mengungkapkan kesenangannya melihat begitu banyak peserta. Jika dia tidak salah hampir semua bangsawan dari sekitar Crimson Water City ada di sini. Count Delta mengangguk membenarkan bahwa selain dari 2 bangsawan yang tidak hadir karena alasan kesehatan, semua orang hadir. Roland mengangguk sebagai tanda terima dan mengambil kesempatan untuk berbicara. Itu sederhana, mulai hari ini dan seterusnya Crimson Water City dan wilayah sekitarnya akan menjadi milik kerajaan Grey Castle. Dia menyatakan melihat sekeliling ruangan. Selanjutnya tanah ini tidak akan diberikan lagi. Ini berarti bahwa tidak satu pun dari mereka akan terus memegang gelar bangsawan turun-temurun. Ruangan menjadi sunyi saat semua orang menatapnya dengan tidak percaya, termasuk George. Ini bukan bagian dari rencana. George berasumsi bahwa Count Delta telah membahas hal ini dengan Roland, tetapi Count terkejut. Ekspresi menunjukkan sebaliknya. Delta mencoba untuk membantah bahwa keputusan itu terlalu tiba-tiba, tetapi Roland memotongnya. Roland arah kepada ruangan yang menyatakan bahwa mereka yang ingin maju bersamanya di era baru ini akan disambut, sementara mereka yang mencoba menghalangi akan hancur menjadi debu karena dia sudah tahu apa yang mereka lakukan. Count tidak percaya, bertanya bagaimana Roland tahu tentang rencana mereka. Dia memberitahu semua orang karena dia bisa melihat isi hati orang-orang. Karena semua orang terkejut mendengar ini, Edith melangkah maju. Dia memberitahu para bangsawan yang berkumpul bahwa kemampuan Roland mudah dibuktikan. Dia menyarankan mereka mengulangi kata-katanya, memperingatkan bahwa mereka yang tidak patuh akan dianggap sebagai rintangan dan akan dihancurkan.
Gaas berdiri, menyebut semuanya lelucon, bersikeras bahwa tidak seorang pun bisa memiliki kemampuan seperti itu. George menenangkannya, meletakkan tangan di bahunya. Edith mengabaikannya, tersenyum dan mulai ketika dia membacakan kalimat pertama. Saya sepenuhnya mendukung kebijakan baru Raja Roland dan akan secara aktif bekerja sama dengan para pejabat yang dikirim dari kota Neverwinter. Para bangsawan mengulangi kata-katanya, beberapa bahkan menertawakan absurditas itu. Roland memindai ruangan dan sayangnya tidak ada satu orang. G pun di ruangan ini yang mengatakan kebenaran. Dia berkata meskipun dia mengerti skeptisisme mereka, jika dia berada di posisi mereka, dia juga akan merasa sulit untuk mempercayai seseorang yang tela. Berada di perbatasan kastil GRE begitu lama, tetapi dia membiarkan Edith melanjutkan kalimat kedua. Saya tidak sepenuhnya memahami niat yang mulia, tetapi saya tidak melihat distribusi kekuasaan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan selama ada peluang. Untuk menambah kekayaan saya bersedia mencoba. Kali ini para bangsawan mengulang kata-kata itu namun tidak ada yang tertawa dari semua orang Hani. A4 yang mengatakan kebenaran berguling memuji keempat orang ini atas keberanian mereka dalam menghadapi perubahan dan revolusi dan membebaskan mereka dari aula. Keempat bangsawan agak bingung terima kasih kepada Roland saat mereka meninggalkan George namun berpikir ini adalah omong kosong belaka. Keempat orang itu hanyalah baron yang berlokasi di kota-kota miskin dan perbatasan. Mereka tidak akan kehilangan apapun dan dengan demikian tidak peduli dengan gelar mereka. Sungguh menggelikan bahwa orang-orang seperti itu bisa mendapatkan perhatian Roland tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Mungkin keempat orang ini telah bersekongkol dengan Roland sejak awal. Suara Edith terdengar lagi sekarang untuk kalimat ketiga. Saya tidak ingin menyerahkan wilayah dan kekuatan saya sama sekali tetapi dalam menghadapi kekuatan yang luar biasa saya bahkan kurang bersedia mempertaruhkan hidup saya untuk mereka. Suasana di aula mulai berubah. Semua orang mengulangi kalimat itu termasuk Count Delta Roland. D menunjuk beberapa orang lagi termasuk Delta sendiri. Kali ini mereka semua mengatakan kebenaran. George mulai panik. Apakah mereka semua telah terpengaruh oleh Raja baru? Tampaknya mustahil bahwa begitu. Banyak yang telah melakukan kontak dengan Roland tanpa dia ketahui dengan jelas. Mereka telah dipilih secara acak. Roland berbicara kepada kelompok itu dengan mengatakan bahwa tunduk pada kekuasaan bukanlah jawaban yang memalukan. Sepanjang sejarah keseimbangan kekuasaan selalu menentukan hierarki sosial. Mengetahui kapan harus beradaptasi sama pentingnya dengan memiliki keberanian. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka akan menerima perlakuan adil yang sama seperti kelompok bangsawan pertama tetapi dia mendesak mereka untuk mengingat hari ini dan mempertimbangkan kekuatan yang dia pegang. Edith kemut. Ian mengumumkan kalimat keempat. Saya tidak ingin menyerah pada kedua belah pihak dan tidak tahu bagaimana memilih. Sekarang banyak yang berkeringat deras dan semua orang telah berubah pikiran tentang keseluruhan hal itu menjadi lelucon. Gaas dan George adalah yang paling gugup. Roland memilih beberapa orang lagi yang mengatakan kebenaran, mencatat bahwa banyak dari mereka yang netral tetapi tidak apa diberi waktu mereka dapat mengubah pikiran mereka. Count Delta menyela mengekspresikan keyakinan mereka pada kemampuan Roland untuk membaca pikiran dan berharap latihan akan berakhir di sana. Gaas J. Uga tertawa gugup mengingatkan semua orang bahwa ini adalah perjamuan. Roland tampaknya mengabaikan mereka dan mengucapkan kalimat terakhir sendiri, menangkap apa yang mungkin ada di pikiran para penyok. Yang tersisa tidak peduli apapun, saya tidak mau menyerahkan wilayah dan kekuasaan saya untuk ini. Saya bersedia mengambil risiko bahkan jika itu berarti menggulingkan raja yang merupakan satu-satunya cara kekayaan dan status keluargaku akan terjamin. Mendengar ini ruangan menjadi sunyi. Roland tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawaban mereka. Dia hanya menyatakan bahwa mereka yang tidak mengulang kalimat itu tidak memiliki tempat di perusahaan mereka lagi. Seperti raja sejati dia mengatakan kepada mereka bahwa perjalanan mereka berakhir di sana. George tidak dapat memahami apa yang terjadi. Roland benar-benar akan mengutuk mereka tanpa bukti atau pengadilan berdasarkan satu kalimat. Gaas berdiri dengan senyumnya yang biasa mengatakan bahwa jika ini adalah lelucon itu sudah cukup jauh. Kalimat terakhir terlalu serius bagi mereka dan tidak ada dari mereka yang berani mengatakannya dengan lantang. Dia menegaskan bahwa tidak semua orang merasa seperti itu dan dia sendiri tidak akan pernah mengkhianati keluarga Wimbledon. Yang lain dengan cepat setuju. Roland tampak agak kecewa melirik gelas anggurnya dan mengatakan kepada mereka bahwa apapun yang ingin mereka katakan harus disimpan untuk percakapan dengan sekop dan batu karena mereka akan dikirim ke tambang lereng utara selama 20 tahun kerja paksa untuk kejahatan konspirasi. Dia sadar bahwa mereka telah merencanakan tetapi belum
Nindaklanjuti rencana mereka oleh karena itu mereka dikirim ke tambang alih-alih dieksekusi pengkhianatan dengan itu dia menghabiskan gelas anggurnya dan membanting gelas ke lantai memerintahkan Peng. Awalnya untuk menahan mereka Phyllis dan para penyihir Takira yang berpakaian seperti penjaga menghunus pedang mereka dan mulai mengepung para bangsawan. George mengejek berpikir Roland meremehkan Kane. Ginan mereka untuk melawan meskipun memiliki para penyihir di sekitar mereka memiliki batu hukuman dewa dan ini semua adalah bangsawan dan malam kereta. George dan Gaas bertukar pandang dan memutuskan untuk bertindak. Gaas menendang meja dan berteriak bahwa dia tidak akan menerima persidangan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan tatapan marah ke arah Roland dia berteriak pada Roland bahwa dia meminta. Ya, para bangsawan lainnya menghunus senjata mereka yang tersembunyi di bawah meja tetapi Roland hanya tersenyum pada mereka saat yang terkuat di antara mereka Gaas melompat ke arah salah satu penjaga. Mereka pertama kali mendengar suara logam yang beradu dan segera Gaas merasakan dingin tiba-tiba di lehernya. Di saat berikutnya darah berceceran di mana-mana dan setengah dari pedangnya tertanam di Tai diikuti oleh kepalanya yang berguling ke tanah. Sisa pengawal Roland menyerang serempak dan para bangsawan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. George menyaksikan kengerian saat para penjaga bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Tindakan mereka hampir tak terlihat oleh mata manusia. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka melatih tubuh mereka ke tingkat seperti itu. Melihat ini para bangsawan yang tersisa berlutut memohon belas kasihan. George menyadari mungkin Roland telah menunggu saat ini selama ini adalah jebakan sejak awal. Mengingat kata-kata Roland dan senyum George akhirnya mengerti bahwa Roland telah memancing mereka untuk bertindak. Para bangsawan menjatuhkan senjata mereka dan memohon kepada para penjaga. George merasa kalah membiarkan pedangnya jatuh ke sisinya di atas. Sudah terlambat saat mereka telah menghunus senjata mereka. Mereka telah menjadi pengkhianat di mata Roland. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di lehernya. Hal terakhir yang dilihatnya adalah aula iring dan mayat para bangsawan saat kepalanya sendiri membentur tanah. Edith menyeka darah dari wajahnya senang bahwa rencananya telah bekerja dengan sempurna. Roland telah memberinya cukup kepercayaan. Dan dengan bantuan para penyihir semuanya berjalan sesuai rencana. Isabella menggunakan kemampuannya untuk menghapus batu hukuman dewa para bangsawan dan kemudian Nightingale menggunakan kemampuannya untuk menyaring siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Segera bangsawan yang menunggu di luar dipandu kembali ke ruangan menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Mereka ketakutan dan gemetar ketakutan tetapi Edith masih tidak bisa mengerti mengapa Roland memilih untuk melempar gelas sebagai sinyal untuk bertindak. Menahan kegembiraannya dia menjilat bibirnya berpikir pada dirinya sendiri bahwa mungkin ini adalah tingkat pemahaman yang hanya dapat dicapai oleh raja sejati. Dengan cara apapun menjanjikan kesetiaannya kepada Roland mungkin merupakan keputusan terbaik yang pernah dia dan keluarganya buat. Namun yang aneh baginya adalah Roland tampak tidak senang. Roland kemudian bertanya kepada Count Delta apakah ada ruang perjamuan lain. Hitungan menunjuk ke ruang yang ekatan. Roland memerintahkan semua orang untuk pindah ke sana dan meminta hitungan untuk menemukan seseorang untuk membuat daftar nama-nama pedagang. Malam ini Edith menyadari bahwa mungkin Roland tidak menyukai pembantaian dan pembunuhan membuatnya bertanya-tanya apakah rencananya terlalu ekstrim. Mungkin akan lebih baik untuk membunuh setengah dari mereka dan berurusan dengan sisanya nanti. Ya sudah. Terlambat sekarang. Saat mereka pindah ke ruang perjamuan berikutnya Roland meyakinkan semua orang mengatakan kepada mereka bahwa hanya pedagang yang akan dihukum berat. Dia menekankan perlunya memulihkan ketertiban dan meminta kerja sama mereka yang semua bangsawan berlutut dalam penyerahan. Tugas pertama Roland bagi mereka adalah untuk mengkonsolidasikan semua tanah di bawah kendali kerajaan dan memindahkan semua orang termasuk warga negara, selancar dan ternak ke Crimson Water City. Count Delta menyatakan kekhawatiran yang menyatakan bahwa Crimson Water City tidak memiliki cukup makanan atau tanah untuk mendukung masuknya orang-orang seperti itu dan takut akan kemungkinan kelaparan atau pemberontakan. Namun Roland mengatakan kepada mereka untuk tidak khawatir. Roland berbicara tentang jin rasi kedua gandum emas dari Neverwinter menjelaskan bahwa hasilnya hampir 10 kali lipat dari gandum biasa. Mendengar ini semua orang terkejut tetapi percaya kata-katanya begitu para bangsawan pergi. Len menggosok pelipisnya merasakan kelegaan karena akhirnya mengambil alih Crimson Water City. Berikutnya dalam daftar adalah Silverlight City dan ibu kota kerajaan lama. Melihat keluar jendela Roland bertanya-tanya bagaimana front lainnya berkembang jika tidak ada penundaan yang tidak terduga. Kapak harus mencapai kota sabit emas besok. Dia menginstruksikan Edith untuk kembali ke pusat komando. Begitu mereka memiliki daftar pengkhianat tentara pertama harus dengan cepat menyapu wilayah mereka. Edith ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju saat dia berbalik untuk pergi. Roland memanggilnya kembali.
Lydia memujinya atas strategi brilian yang telah dia jalankan hari ini. Dia sejenak diambil terkejut menyadari bahwa dia telah salah menafsirkan perasaannya. Yang Mulia tidak keberatan dengan tindakannya. Setelah semua membungkuk kepada Roland, dia meninggalkan ruangan. Setelah berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba menyadari jalannya menuju kekuasaan berada di jalur yang benar, skema dan intrik yang tidak. Ingin melibatkan dirinya secara pribadi. Jika itu masalahnya, dia akan melaksanakan dan menanggung beban dirinya sendiri. Saat kapak mendekati kota sabit emas, dia bingung menemukan bahwa itu tidak seperti kota perdagangan yang ramai seperti yang dia harapkan. Tempat ini dikenal dengan perdagangan dan merupakan salah satu kota terbesar di Grey Castle. Mengapa itu terlihat begitu usang dan mengapa temboknya begitu tebal? Namun agitatornya tidak peduli karena perintah mereka dari raja adalah untuk menenangkan seluruh wilayah timur. Menghilangkan perlawanan yang mereka hadapi adalah satu-satunya pekerjaan mereka, tetapi kapak menekankan bahwa pertempuran itu sendiri bukanlah masalah utama. Tantangan sebenarnya adalah menangani akibatnya dan berurusan dengan para bangsawan yang memberontak. RT yang ditekankan Edith sebelumnya. Sementara itu di dalam kastil, seorang bangsawan berdiri di depan lukisan Timothy. Dia tahu ini adalah momen memanggil menterinya yang bernama Bell. Dia memerintahkannya untuk mendokumentasikan kata-katanya. Dia menyatakan bahwa Roland yang dia sebut sebagai pembunuh raja dan antek-anteknya melancarkan serangan ke kota sabit emas setelah istirahat malam sebagai adipati. William bosan. Dia bersumpah atas nama mendiang raja untuk menghentikan musuh di sini. Kepala ksatria Green Ain akan berdiri di sisinya. Keberanian dan kesetiaannya tidak diragukan lagi. Semoga para dewa melindungi kita, katanya sambil memegang wanita di sampingnya dengan erat. Menoleh ke Bell, dia menambahkan sambil tersenyum bahwa jika Bell menganggap pernyataan itu terlalu subjektif, dia dapat menghilangkan kalimat terakhir. Bell menutup buku catatannya sambil tersenyum, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya catatan yang sepenuhnya objektif. William kemudian mengambil pedang panjang dari dinding dan memberitahu Bell bahwa misinya adalah mendokumentasikan semuanya secara akurat. Terlepas dari hasilnya saat William dan Ger pergi untuk bergabung dalam pertempuran, B berjanji untuk memastikan bagian sejarah ini akan diingat di luar pertempuran telah dimulai dari tembok kota. William memperhatikan saat Trebuchet mereka ditembakkan di sebelahnya adalah meriam batu raksasa. Ini adalah khas senjata terbaru mereka yang dikembangkan menggunakan bubuk salju dan resep yang ditinggalkan kepadanya oleh Timothy. Segera bola batu raksasa diluncurkan dari meriam. Dia telah menggunakan hampir semua besi yang mereka miliki untuk membuat beberapa dari yang ini yang mampu menahan ledakan dari bubuk salju. Batu raksasa itu ditembakkan lalu mendarat dan berguling dalam jarak pendek mengukir dedang kal panjang di medan perang nyaris mengenai prajurit Angkatan Darat Pertama. William mengangkat teropongnya dan melihat musuh berjongkok berpasangan dengan satu orang meletakkan sesuatu ke dalam tabung yang dipegang oleh yang lain. Di saat berikutnya dia hampir tidak mempercayai matanya. Itu adalah meriam. Setidaknya itulah yang dia sebut bola api tiba-tiba meledak baik di dalam maupun di luar tembok kota. Dia heran bagaimana tabung tipis seperti itu dapat menahan tekanan ledakan bubuk salju. Segera sebagian besar tembok kota dilalap api. Prajurit melihat ke arah Duke untuk meminta petunjuk. Beberapa menyarankan menyerah sementara yang lain ADV yang diatur untuk mundur untuk berkumpul kembali. Kemudian William melihat ke arah gadis di sampingnya yang bertemu dengan tatapannya hanya berkata dia akan mengikuti jejaknya. Mengepalkan tinjunya, William memerintahkan mereka untuk menyerah, tetapi dia juga ingin mengirim pesan ke Roland karena dia percaya bahwa kekuatan militer belaka tidak akan menaklukkan segalanya. Dia ingin membuktikan bahwa Raja Timothy memiliki pengikut yang tak kenal takut juga. William kemudian mengumpulkan sekelompok ksatria yang masih bersedia mengikutinya helmnya dan membuka gerbang kota. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka naik ke atas kuda dan memegang senjata mereka. Dia berbicara kepada anak buahnya dengan menyatakan bahwa meskipun mereka mungkin telah kalah hari ini, sejarah akan mengingat nama mereka sebagai legenda yang dinyanyikan dalam balada dan ditulis dalam puisi untuk generasi. Dia mendesak para ksatria untuk mengumpulkan keberanian mereka dan bertarung tanpa rasa takut sampai akhir. Dengan itu William mengangkat pedang panjangnya dan menyerbu ke arah tentara pertama garis depan. Prajurit mengangkat senapan mereka, namun pada saat mereka berada dalam yang kawan, para ksatria yang mengikutinya tidak terlihat dimanapun. Hanya dia dan Grina yang menyerbu ke arah tentara pertama dan segera rentetan peluru menghujani mereka.